Coba lu jujur, pernah nggak lu ngerasa barang-barang zaman sekarang itu lembek banget? HP baru setahun udah nge-lag, layarnya udah ada garis hijau. Mesin cuci, kulkas baru 2 tahun lu pakai udah rusak. Laptop baru beli, setahun kemudian Excelnya udah rusak. Keyboardnya udah mati, ada white spot. Bandingin sama setrikaan, kipas angin, kulkas, atau TV punya nenek dan kakek lu di kampung. Usianya mungkin udah lebih dari 10 atau 20 tahun. Barangnya juga mungkin udah karatan. Tapi ketika lu nyalain, TV-nya masih bisa nampilin gambar, kipasnya masih bisa muter, kulkasnya masih adem. Lo mungkin mikir, emang teknologi sekarang mungkin lebih kompleks, jadi lebih gampang rusak. Tapi itu salah besar. Itu cuman alasan supaya lu terima dengan keadaan semua ini. Realitanya, kita lagi dijebak dalam skema planned obsolescence. Produsen atau pabrik-pabrik itu sengaja membatasi umur barang mereka supaya kita repurchase atau beli lagi barang mereka. Ini bukan sekedar gosip, ini adalah strategi bisnis yang lahir dari sebuah konspirasi nyata bernama Phoebus Cartel pada tahun 1924. Hari ini gue bakal bongkar gimana mereka memprogram barang lu supaya rusak di periode waktu yang telah mereka tentukan. Gimana Apple bisa kena denda triliunan sampai ada rahasia di dalam chip cartridge printer lo. Siapin catatan karena video ini bakal bikin lo mikir 2 kali sebelum lo klik check out atau bayar barang baru yang mau lo beli. Kita bedah apa yang mereka lakukan kepada lo. This film will reveal how planned obsolescence has defined our lives ever since the 1920s. When manufacturers started shortening the lives of products to increase consumer demand. Also hat man sich gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer auf 1000 Stunden. Kita balik ke tahun 1924. Perusahaan lampu dunia kayak Philips, Osram sadar kalau lampu mereka terlalu awet, bisa sampai 2500 jam. Mereka ketakutan kalau lampunya nggak rusak, mereka nggak bakal kaya. Akhirnya mereka bikin perjanjian rahasia, nurunin umur lampu jadi 100 jam aja. Mereka bahkan punya laboratorium pengetesan buat mastiin gak ada perusahaan yang bandel yang bikin lampu terlalu awet. Kalau awet, diomelin tuh mereka. Lalu tahun 1932, Bernard London bikin narasi kalau sistem ini bagus buat ekonomi. Katanya, biar orang tetap kerja, barang harus jadi cepat jadi sampah dan produksi terus. Tapi ada teknik yang lebih halus, yaitu perceived obsolescence. Barang lu masih fungsi, tapi lu dibikin malu kalau tetap pakai barang itu, alias gengsi. Contohnya di industri fashion. Tiap bulan selalu ada aja tren baru yang bikin fashion kita di bulan lalu atau di 2 bulan lalu terkesan kuno dan ketinggalan. Lu dipaksa lari di atas hedonic treadmill, capek kerja cuma buat beli pengakuan sosial lewat barang yang sebenarnya nggak lu butuhin. Masuk ke zaman modern, ingat kasus baterai iPod tahun 2003-2004, kakak beradik Casey and Van Neistat sampai bikin kampanye iPod Dirty Secret. Baterai iPod dulu didesain hanya untuk 18-24 bulan dan Apple nggak nyediain jasa ganti baterainya. Solusinya, dia beli iPod baru. Lompat ke tahun 2020, Apple didenda 25 juta euro oleh pemerintah Prancis karena sengaja bikin iPhone lama menjadi lemot lewat update software terbaru mereka. Dendanya kedengaran gede, tapi buat Apple itu cuma uang receh. Mereka lebih untung kalau jutaan orang akhirnya menyerah dan ganti ke iPhone seri terbaru. Sekarang lihat printer lu. Sebuah organisasi konsumen dari Prancis bernama HOP menggugat perusahaan-perusahaan printer besar, Epson, HP, Canon, dan Brother dengan tuduhan yang pertama, menampilkan komponen seolah-olah sudah rusak padahal belum. 2. Menyatakan tinta habis padahal masih tersisa.
Ini namanya functional obsolescence. Barang lu dibikin mati suri secara digital oleh perusahaan, dipantau dari jarak jauh. Menurut Global E-Waste Monitor tahun 2024, dunia menghasilkan 62 juta metrik ton sampah elektronik. Kalau truk trontonnya dijajarin, panjangnya bisa keliling bumi 1,5 kali. Gaji lu yang udah lu cari dengan susah payah, ujung-ujungnya cuma jadi limbah yang ngeracunin tanah dan bumi. Lu cuma jadi kurir duit dari perusahaan ke tempat sampah. Tapi masyarakat mulai sadar. Di Uni Eropa, lahirlah regulasi Right to Repair tahun 2021. Ini adalah perang resmi antara konsumen melawan produsen. Dilansir dari Regulation Uni Eropa, produsen diwajibkan menyediakan spare part dan manual repair untuk jangka waktu 7-10 tahun. Berbeda-beda tergantung item elektroniknya. Artinya, mereka dilarang pakai skrup aneh yang cuma bisa dibuka oleh obeng pabrik. Mereka juga wajib jual onderdil asli ke bengkel biasa, bukan cuma ke toko resmi mereka. Hukum ini juga melarang software locking. Lo nggak boleh dipaksa aktivasi online cuma buat ganti layar atau baterai. Barang itu punya lo, bukan sewa dari mereka. Dilansir dari European Commission 2021, mereka maksa desain produk harus eco-design. Kalau barang mereka nggak bisa lo perbaiki, barang mereka dilarang jualan di Eropa. Terus bagaimana dengan kita yang berada di luar Uni Eropa, di Indonesia misalnya? Aturannya kan emang belum seketat itu. Makanya pertahanan terbaik adalah pikiran kita sendiri. Kita harus menyiapkan strategi untuk membeli barang baru. Dari gua nih, yang pertama, aturan 2 kali lipat. Sebelum beli barang baru, pastiin biaya servisnya itu terjangkau. Tidak lebih dari 50% dari barang baru. Yang kedua, beli kualitas, bukan gengsi. Jangan beli barang murah yang didesain untuk hancur dalam waktu 2-3 bulan. Mending nabung lebih lama dan beli barang yang awet sampai bertahun-tahun. Kemudian yang ketiga adalah matiin notif promo. Udah, matiin semua notif marketplace yang ada di HP lu. Jangan pancing dopamin untuk beli barang-barang yang nggak lu butuhin. Oke, itu aja dari gua. Semoga kita menjadi konsumen yang cerdas sehingga kita tidak mudah dibodoh-bodohi oleh akal-akalan produsen-produsen pabrik-pabrik yang terus haus akan profit. Semoga kita tetap kritis dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya.